Orang yang banyak berzikir, orang yang banyak mengucapkan syahadah, itu akan terjaga 7 anggotanya daripada maksiat kepada Allah. Terjaga dari 7 api neraka. Pintunya ada 7. Kenapa jadi pintu neraka 7? Karena angka 7 itu berbuka. Bahasa Arab tuh kan kalau 7 itu berbuka kayak itu nah kayak V, berbuka 7. Artinya pintu neraka itu terbuka. Maksudnya itu neraka ini dihiasi dengan kenikmatan dunia, nyaman masuknya. Kalau pintu surga ada 8. 8 itu kalau nya tulisan Arab itu begunung, kayak naik gunung, kayak naik gunung. Artinya apa? Bila hendak masuk surga ngalih neng kayak orang naik gunung, ngalih. Masuk neraka nyaman, tinggal betimbai cabur, nyaman. Makanya diperhiasi dunia ini, diperhiasi neraka itu dengan kenikmatan dunia. Seberatan kenikmatan dunia itu bisa membawa kita kepada neraka kalau kita lupa dengan Allah Ta'ala. Hati-hati kita jangan sampai lupa. Di antara supaya kita jangan lupa dengan Allah, supaya jangan lupa dari Allah, supaya jangan lupa dari Rasulullah, caranya yang paling nyaman hadir majelis ilmu. Pian duduk di majelis ilmu, kada mungkin pian mahayal, kada mungkin pian berniat berencana. Ini lagi di majelis duduk nih, wah aku kena datangnya hendak ke Jablay, nah kada mungkin. Karena kau berniat, kenapa? Karena majelis ilmu itu dilindungi oleh para malaikat. Orang yang hadir didoakan, dimintakan ampun. Ketika dimintakan ampun, kada kau berniat jahat, ngalih berniat jahat di majelis. Itu paling nyaman ingat dengan Allah. Di mana? Di majelis taklim. Pasti ingat lawan Allah Ta'ala. Bila bulik, nah kada ingat pulang. Bila bulik, kada ingat pulang. Kena hadir pulang, ingat pulang. Bulikan pulang, kada ingat pulang. Kaitu jaga, jangan. Usahakan di majelis ingat, di rumah pun ingat dengan Allah Ta'ala. Harus kita selalu ingat dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita ditolongi oleh Allah Ta'ala. Kawa selalu ingat dengan Allah dimanapun kita berada. Kalau kita ingat dengan Allah, insya Allah pasti kita selamat dunia dan akhirat. Nah kemudian di bawah ini kita lagi sambungannya. Ini masalah zikir, cara berzikir. Bagaimana kita berzikir supaya khusyuk, bagaimana kita berzikir supaya kita tenang. Yang dikatakan oleh Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah itu bisa menenangkan hati kita. Bagaimana bisa tenang kalau kita berzikir lupa dengan Allah? Berzikir masih ingat lawan hutang, la ilaha illallah, tangan nih tasbih muntung la ilaha illallah, tapi otak kita hutang lawan si anu belum bayar lagi, nah mikirkan hutang. Atau hutang si anu belum kutagih lagi, nah muntung la ilaha illallah, otaknya hutang. Kada kawa tenang hati, kada kawa tenang. Orang tenang muntungnya zikir, tangannya zikir, hatinya zikir, otaknya berzikir, awaknya gin berzikir. Nah abut awaknya kiri kanan, maju mundur, awaknya bergerak-gerak kada kau tenang. Kenapa jadi kada kau tenang? Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila sudah nama Allah itu disebut, hati pasti bergetar. Ini orang beriman. Bila hati bergetar, awak atau umpak jua bergetar. Kada kau ditahani.
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin cepat makin bergetar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba tahan nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kada kahwa, kada nyaman. Dasar kada kau ditahan toh. Bila hati sudah bergetar, awak umpat juga bergetar. Makin asyik, makin hamuk. Oh, ini hamuk tak? Makin asyik, makin hamuk. Kenapa? Sebab hatinya bergetar. Pian berzikir bergetar kada hati pian. Lihati awak pian bergerak kada. Bilnya awak pian kakak itu aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Timbul apa kena? Timbul najar. Tah tunduk, ngantuk. Zikir 70.000. Orangnya sedikit 100, paksa baca 700. Imamnya asik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Najar, ngantuk. Artinya apa? Artinya inya kada mendapatkan kenikmatan di dalam berzikir. Artinya itu masih diragukan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa disebut nama Allah hati kada bergetar? Masa disebut nama Allah kada ada perasaan apapun? Orang yang paling besar, yang paling agung disebut itu kada bergetar. Wah, kita di sini siapa bos paling ganal misalnya? Sambat, wah, rasa takutan, rasa lain, rasa apa? Nah itu tak. Apalagi Allah Ta'ala yang kita sebut. Nah, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa seluruh keluarga kita, wabil khusus dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang istiqomah dalam amal dan ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita seberataan mati dalam keadaan beriman, husnul khotimah, dapat mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah kama nawa salafuna salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.